Halo everyone, selamat datang di video diskusi kami. Hari ini kami akan membahas penggunaan modal verb can, could, dan be able to. Namun, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldianus Nurmawan dari kelas TRI 1A dengan NPM 247820003. Dan saya Bagas Arya Putra dengan NPM 247820007 dari kelas TRI-A. Dan saya Ahmad Ramdhani dengan nomor NPM 24782034 dari kelas TRIB. Dan saya Rian Rahmadan, NPM 24782093 dari kelas TRI 1C. Saya M. Arif Farel Jauhar Darmajati, NPM 24782080 dari kelas TRIC. Baik, tujuan kami adalah untuk membantu memahami bagaimana dan kapan menggunakan ketiga model verbs ini. Sekarang saya akan menjelaskan struktur penggunaan modal verbsnya. Mari kita mulai dengan can, beserta contoh kalimat untuk setiap fungsi. Struktur kalimat adalah subject plus can plus base form of the verb. Kapan digunakannya adalah yang pertama, ability atau kemampuan, untuk menyatakan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang saat ini. Contoh, I can swim, saya bisa berenang. Possibility-nya kemungkinan, untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya adalah it can rain tomorrow, besok bisa jadi hujan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Aldi, yaitu tentang permission atau izin. Untuk meminta izin dengan cara yang lebih langsung. Dan contohnya, langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu can I ask your phone? Yang artinya, bolehkah saya menggunakan ponselmu? Dan langsung saja kita ke request, permintaan. Untuk meminta bantuan atau sesuatu dengan cara yang lebih langsung. Dan contohnya, can you help me with this? Bisakah kamu membantuku dengan ini? Selanjutnya kita punya called. Called ini berbeda dengan can. Can itu yang terjadi saat ini. Kalau called, kejadian yang di masa lampau. Dan struktur kalimatnya adalah subject plus called plus verb. Kapan digunakannya called? Saya akan memberikan contoh yang ability atau kemampuan yang di masa lalu. Karena ini called ya. Untuk menyatakan kemampuan yang dimiliki di masa lalu. Contoh, when I was a child, I could ride a bike. Yang memiliki arti ketika saya masih kecil, saya mengendarai sepeda. Nah, di sini contoh yang possibility atau kemungkinan. Contoh, it could rain later, yang memiliki arti mungkin akan hujan nanti. Permission, dan contohnya permission atau izin yang lebih sopan. Contoh, could I leave early today? Bolehkah saya pulang lebih dari awal hari ini? Satu lagi contoh request atau permintaan. Could you pass the salt please? Bisakah kamu melewatkan garam, tolong. Nah, could ini kalimat yang lebih sopan dari can. Oke, dan terakhir ada be able to. Struktur kalimatnya adalah subject plus be plus able to dan plus verb. Nah, kapan digunakan be able to ini? Nah, untuk contoh pertama yaitu ability atau kemampuan di masa depan. Untuk menyatakan kemampuan yang lebih spesifik, terutama ketika berbicara tentang waktu yang berbeda. Contohnya, I will be able to attend the meeting tomorrow, atau saya bisa menghadiri rapat besok. Kedua, possibility atau kemungkinan. Untuk menanyakan kemungkinan yang lebih pasti di masa depan. Contohnya, we might be able to see the star tonight. Kami mungkin bisa melihat bintang malam ini. Dan contoh ketiga yaitu permission atau izin. Digunakan untuk menanyakan apakah seseorang diizinkan melakukan sesuatu di masa depan. Contohnya yaitu, will I be able to leave the meeting early? Yang artinya adalah, apakah saya bisa meninggalkan rapat lebih awal? Dan contoh yang keempat yaitu request atau permintaan. Digunakan untuk meminta bantuan atau konfirmasi mengenai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya yaitu, I hope you will be able to join us for dinner tonight, atau
Saya harap kamu bisa bergabung dengan kami untuk melakukan makan malam di malam ini. Oke, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam diskusi ini, kami telah membahas penggunaan 3 modal verb dalam bahasa Inggris, yaitu can, could, and be able to. Yang pertama, can, digunakan untuk menyatakan kemampuan saat ini, kemungkinan, izin, dan permintaan yang lebih langsung. Kedua, ada could, fungsi untuk menyatakan kemampuan di masa lalu, kemungkinan yang lebih rendah, dan serta izin dan meminta yang lebih sopan. Dan terakhir, yang ketiga, ada be able to, lebih spesifik dalam menyatakan kemampuan di masa kini atau di masa depan, kemungkinan yang lebih pasti, serta izin permintaan terkait kemampuan. Dengan memahami perbedaan dan penggunaan ketiga modal verbs, kita bisa dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan tepat dalam berbahasa Inggris. Sekian dari kelompok kami. See you.